kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, ya. Kuntum khaira ummah, yang diturunkan atau dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati pada kamu asdaqal hadits Allah wa khairan hadi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Dalam bimbingan ilmu, kita masih perlu waktu untuk melanjutkan pembahasan dari poin ya ke berapa 70 86. Jelaskan kepada kita tentang ketika Allah melarang atau mengharamkan sesuatu, maka juga haram jual beli. Hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Jabir bin Abdullah, di mana hadis Ibnu Abbas sebagai umdah, sebagai hadis utama di dalam pembahasan tersebut, di mana apabila Allah melarang, mengharamkan sesuatu pada satu kaum, maka Allah mengharamkan jual beli. Jadi terkait dengan saudara dan tamu, bahwa Allah melarang yaitu bangkai, termasuk juga rumah yang kemudian mereka proses kemudian berubah. Dia gunakan itu dari harga ini dalam hal dan tadi dia diberi masalah di bawah menjual rumah. Kalau tadi jadi tidak digunakan untuk dalam adapun hadis Muhammad di pada Allah dari 488 dan juga bukan ibadah ini. Nah, di sini pada Allah kita sudah dilakukan ini bisa mengambil beberapa faedah bahwa sesuatu, maka sesuatu itu tidak boleh diperjualbelikan, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sementara sesuatu di sini adalah bersifat mutlak, ya. Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Allah mengharamkan pada satu kaum makan sesuatu, ini makan sesuatu, maka Allah haramkan kepada mereka jual belinya. Berarti di sini ya yang
pengharaman sesuatu ini muqayyad atau terikat dengan apa? Dengan makanan. Dengan makanan. Padahal ada sesuatu yang diharamkan seperti patung, ya, seperti gambar. La'anallah al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup maksudnya. Sesuatu yang haram juga tidak boleh diperjualbelikan. Namun hadis ini terkait dengan akla syai'in, ya, makan sesuatu. Ya. Oleh sebab itu kita berusaha untuk membahas satu persatu. Karena yang kita makan itu tidak lepas dari dua jenis makanan. Yang pertama hewani, yang kedua nabati. Bukankah demikian? Ini. Hewani dan nabati. Tadi kebetulan yang diberikan asbabul wurud dari pengharaman ini adalah apa? Asyuhum, yaitu lemak. Lemak apa di sini? Lemak bangkai. Kalau dalam hadis Jabir jelaskan bahwa itu bangkai. Ya, kemudian nanti kita kembangkan. Kalau jual beli tidak boleh, apakah pemanfaatannya boleh? Jual beli jelas tidak ada khilaf. Hukumnya haram, ya, itu bangkai. Kemudian di situ lemaknya, bagaimana lemaknya dipakai, dimanfaatkan? Pemanfaatan itu ada khilaf, ya, tapi dirojeh oleh Ibnu Qayyim, dimanfaatkan boleh. Sebab larangan dari dohir hadis, dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah lebih kepada jual belinya, bukan pemanfaatannya. Ini nanti akan meluas kepada pemanfaatan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu apa? Turunan dari unsur babi, bukan babi langsung, masih turunannya yang dipakai untuk vaksin meningitis, ya. Dan menurut ahli kimia, farmasi juga, bahwa itu sebagai katalisator, ya, proses percepatan kimia, sehingga dia lepas setelah itu. Nah, ini kan pemanfaatkan. Masalahnya jual beli, ya. Nah, mari kita urut satu-satu secara garis besar hewani dan nabati. Dan secara umum yang terkait dengan makan, minum, jual beli masuk kepada bab apa? Muamalah, bukan ibadah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal untuk muamalah itu adalah boleh. Boleh. Sebaliknya dengan ibadah, al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal ibadah terlarang illa ma syuri'a, kecuali yang disyariatkan. Hukum asal dalam muamalah itu boleh kecuali yang dilarang. Hikmahnya apa? Ibadah yang dilarang lebih banyak dibandingkan yang disyariatkan. Karena angka yang jatuh setelah kata-kata, setelah lafaz kecuali, ya, umumnya lebih sedikit. Ya, itu para jamaah. Itu hikmahnya. Kalau urusan ibadah lebih banyak yang dilarang. Hukum asal ibadah terlarang kecuali yang disyariatkan. Berarti yang disyariatkan lebih sedikit. Artinya mudah ibadah itu. Ya. Buktinya agama lebih dari satu. Buktinya Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu yang al-jamaah. Itu. Artinya para jamaah kita bersyukur bahwa beban ibadah itu tidak banyak. Kemudian hukum asal muamalah itu boleh kecuali yang dilarang. Berarti yang boleh lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak yang boleh untuk muamalah. Berarti yang dimakan, yang boleh dimakan jauh lebih banyak daripada yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh itu sudah ditafsil, berikan perincian. Nah, kita belajar sekarang perinciannya, ya. Secara umum boleh, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kalian semua. Semua para jemaah umum.
Nah, kemudian dalam surat Al-An'am 119 diperinci yang tidak boleh. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira Rasulullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturtum ilaih. Ya. Apa yang membuat kalian tidak mau makan apa yang telah disembelih atas nama Allah? Sungguh Allah telah memperinci bagi kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Nah, berarti yang boleh itu tidak ada perinciannya, yang diharamkan ada rinciannya. Yang diharamkan ada rincian. Nah, kita akan membahas rincian ini. Apa motivasinya para jemaah? Karena ilmu. Mungkin kita tidak membayangkan yang namanya ad-dhabu'. Apa ad-dhabu'? Hina. Hina. Hewan yang namanya hina. Itu halal. Siapa yang mau makan hina barangkali begitu? Tapi kodok. Banyak orang jual sedikit. Nggak makan dia, tapi jual. Artinya di sini, ketika ilmu tersebut tidak ada kaitan, mungkin kita itu jauh, tapi kita belajar ilmu itu sendiri sudah dalam naungan sunnah, ya. Itu namanya apa? Dalam naungan sunnah, dalam bimbingan ilmu para jamaah. Itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, kaidah kita akan bahas ada 15 kaidah yang terkait dengan hukum-hukum hewan. Nah, kita hewani dulu, nanti nabati. Ya, sebab kalau hewani ini banyak perincian. Apa saja rincian-rincian yang boleh dan tidak boleh. Pada kaidah pertama dulu pernah kita bahas bahwa makanan-makanan yang baik, thayyibat, memiliki pengaruh kepada jiwa dan raga. Begitu pula makanan-makanan yang jelek, haram, punya pengaruh buruk kepada jiwa, raga, dan akal. Yang baik adalah yang dihalalkan, dibolehkan oleh Islam. Itulah makanan-makanan yang bermanfaat. Ya, karena banyak orang makan kalajengking, makan ular piton. Orang sekarang macam-macam sudah. Ya, bukan hanya babi makan. Macam-macam. Ada di tempat di daerah Manado itu. Ya, khusus di situ pasar. Apa saja dijual. Anjing, kucing, dimakan. Macam-macam. Apalagi dengan alasan ini akan mengatasi apa? Krisis pangan. Apakah begitu solusinya? Tentu Islam tidak demikian. Nah, itulah kita akan bersyukur dengan keyakinan yang kita miliki, yaitu agama Islam, saudara sekalian. Ketika kita berusaha untuk mempelajari agama ini, kita akan bersyukur banyak. Kenapa? Ternyata agama kita itu indah dan mudah. Islam itu mudah dan indah. Mempelajarinya itu sudah merupakan amal yang dicatat sebagai pahala. Apalagi memang mempraktekannya. Ketika kita tahu hewan ini boleh, hewan ini tidak boleh, maka kita akan punya sikap, ya. Baik, kemudian yang kedua adalah kaidah yang kedua, al-aslu fil hayawanat annaha mubahatul akli ila an yadulla dalilun khasun aw amun ala tahrimiha wa hadha ma alaihi jumhurul ulama. Ya, hukum asal hewan itu adalah boleh dimakan hingga ada dalil khusus atau umum yang mengharamkannya. Saya ulang, hukum asal hewan boleh dimakan hingga
ada dalil khusus atau umum yang menunjukkan pengharamannya. Ini ya, karena masuk ke dalam keumuman ayat, yaitu apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian semua. Ya, untuk kalian semua. Ini para jamaah, ya. Nah, sementara yang dilarang itu diperinci, ya. Tadi surat apa? Al-Imran, Al-An'am ayat 119. Al-An'am 119. Ya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasmullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Al-An'am, ya. Ayat 119. Gitu. Apa yang membuat kalian tidak mau makan apa yang sudah disebut atas nama Allah atas sembelian itu? Waqad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah telah memperinci, ya. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan. Menjelaskannya apa? Fassola itu maknanya tafsil, memperinci, diperinci. Ya. Tentu perinci itu masuk pada penjelasan. Kalau menjelaskan belum tentu terperinci, betul? Nah, secara bahasa, makna fassola, mas tafsil itu perinci. Artinya tidak luput yang sudah diperinci oleh Allah Ta'ala, apa yang diharamkan. Itu pun illa maturitum ilaih, kecuali kalau kalian dalam keadaan mutor, darurat, ya, terpaksa untuk makan. Misalkan terpaksa makan babi karena nggak ada yang makan lagi. Kalau nggak makan babi mati, harus makan babi. Ya, ad-darurat itu tubihul mahdurat, keadaan terpaksa, darurat membolehkan yang tidak boleh. Tapi tentu saja darurat itu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadar keperluannya. Kalau satu kerat saja sudah cukup membuat dia bertahan hidup, jangan tambah lagi. Itu, ya, tuqaddar biqadariha. Nah, dengan demikian kita akan paham, mendudukkan persoalan sampai Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau ada orang dalam keadaan darurat harus makan babi dan dia kalau tidak makan mati, lalu dia tidak mau makan lalu mati, mata wa huwa asin, dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Coba, ya, ini menunjukkan apa? Betapa indah dan betapa mudahnya agama Islam, para jemaah. Semakin kita mempelajari, semakin kita apa? Terbuka, ya, terbuka, menambah ilmu kepada kita. Nah, baik. Jadi yang kedua, kaidah kedua itu apa? Hukum asal hewan boleh dimakan hingga ada dalil khusus atau umum yang mengharamkannya, atas pengharamannya, ya, atau yang mengharamkannya. Ya. Ini para jemaah. Nah, dalil umumnya tadi atas bolehnya Al-Baqarah 29. Ada perinciannya lah, perinciannya itu nanti seperti apa perinciannya ini yang perlu menjadi perhatian, ya, bagi kita sekalian, ya. Seperti berdasarkan kaidah tersebut, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan fal aslu fi jami'il a'yanil mawjudah ala ikhtilafi asnafiha wa tabayyuni awsafiha an takuna halalan mutlaqan lil adamiyyin wa an takuna tahiratan la yuhramu alaihim, ya, mulabisat aw la yuhramu alaihim mulabisatuha wa mubasharatuha. Hukum asal semua yang ada di atas muka bumi ini, ya,
sesuai dan berdasarkan jenis-jenisnya, maka itu adalah boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak bagi anak Adam, ya, dan suci. Sehingga tidak haram bagi mereka untuk menggunakannya. Gitu. Ya. Ini hukum asal. Nah, kita kalau tahu hukum asalnya, kita pegang kepada hukum asal. Kemudian nanti kita pelajari perinciannya. Nah, keterbatasan kita ya adalah mengetahui rincian yang tidak boleh. Sementara Allah sudah menjelaskan waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa makturirtum ilaih. Dan Allah telah memberikan perincian pada kalian, penjelasan secara rinci apa yang haram. Tentu kalau dari Allah juga maksudnya adalah dari Rasulnya. Ya, seperti apa? Ya, albit itu bi anwa'ihi, bebek dan sejenisnya. Ini hina nanti insya Allah. Ini hina, ini halal. Ad-dhabu, nanti insya Allah sahabat hadisnya. Kemudian rusa, dobi, rusa, ya, dan lain sebagainya. Ya, burung, ada burung yang boleh, ada burung yang tidak boleh. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, sekarang beberapa hadis secara terperinci menjelaskan kepada kita ya tentang bolehnya kita memakan sesuatu ya seperti kuda ya, kuda ada dalil khusus yaitu hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5524. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khayli. Rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah. Ya. Pada perang Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang makan daging keledai. Keledai di sini keledai apa? Keledai kampung, ya, al-humur al-ahliyah. Dan memberikan rukhsah boleh makan daging kuda. Nah, ini keledai. Keledai dua macam, ya. Keledai yang tidak boleh dimakan, keledai apa? Keledai kampung. Adapun keledai liar boleh. Nah, cuman saya sendiri tidak bisa membedakan antara keledai kampung sama keledai liar dari sisi fisik. Atau mungkin dari sisi fisik tempatnya. Dia berada di, kalau kita yang pernah mungkin haji atau umroh, yang pakai mobil dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, itu kadang memang di antara bebatuan besar itu ada keledai. Ya, zon ghalibnya keledai liar. Adapun keledai kampung tidak boleh. Al-humur al-ahliyah namanya. Apa bedanya? Kalau keledai kampung yang dimakan itu najis. Ya, di sini. Nah, masuk kepada luhumul jalalah. Luhumul jalalah. Nanti insya Allah kita bahas. Seperti lele makan najis. Ya, keledai kampung itu makannya makan najis, kotoran manusia dimakan. Adapun keledai liar boleh, sebagaimana hadis yaitu As-Sa'ab bin Jathamah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2573 atau juga 1825 ya. Annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian wa huwa bil abwa au biwaddan faradda alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala
amma inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Ya. Bahwa beliau diberi hadiah keledai kampung. Kalau dari gambar saya nggak bisa bedakan mana yang kampung, mana yang liar. Ya. Beliau sedang berada di satu tempat namanya Abu atau Wadan. Lalu beliau tolak. Ya. Nah, ketika melihat wajahnya yang memberi hadiah tadi, beliau mengatakan, mungkin heran kalau ditolak, apakah ini nggak boleh? Beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak menolaknya, mengembalikan lagi kepadamu, kecuali karena aku sedang ihram. Nah, orang ihram itu ya tidak boleh makan binatang buruan, tidak boleh memburu. Itu. Tidak boleh makan binatang buruan. Bukan karena tidak boleh, bukan karena tidak halal, halal. Paham di sini, ya. Ini al-khail, ya. Kemudian setelah itu yaitu keledai, ya. Kemudian yang berikutnya adalah arnab. Apa arnab itu? Kelinci. Kelinci boleh. Ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, anfajna arnaban bimarrid dhahran fasa'au 'alaiha hatta laghibu fasa'aitu 'alaiha hatta ahattuha wajitu biha ila Abi Talha wa ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwarikaiha au fahidaiha faqabilahu, rawahul Bukhari, nomor 5489, ya. Nah, ini hadis dari Anas bin Malik, ya. Di sini beliau mengatakan, yaitu Anas bin Malik, ya, bahwa ya, kami yaitu mendapatkan apa? Mendapatkan arnab, ya. Arnab itu kelinci, ya. Kelinci. Maksudnya anfajna arnaban bimarrid dhahran, yaitu mau memburu, ya, memancing dia sampai keluar dari lubangnya. Lalu kami ikuti dia, ya, sampai dhahran, itu lembah yang kurang lebih jaraknya 8 kilo dari Mekah, ya, arah menuju ke Madinah. Kemudian kami merasa lelah, mereka para sahabat lelah ketika menangkapnya, lalu berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, kata Anas, aku ambil, aku berikan kepada Abu Talha. Abu Talha kemudian menyembelih, ya, dan diberikan kepada Nabi. 2 pahanya, dan Nabi menerimanya, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi menerimanya. Lalu aku bertanya kepada Abu Talha, kata Anas, apakah Nabi makannya? Wa akala minhu, qala wa akala minhu. Ya. Beliau makan. Menunjukkan bahwa kelinci itu halal. Saya yakin di antara antum sudah pernah makan sate kelinci. Ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Ya. Tapi kalau kita berbicara mau atau tidak, selera atau tidak, tentu tidak mewakili hukum. Hukumnya boleh, halal. Kelinci. Ini kelinci. Ada yang geli nggak mau makan, ada yang kasihan, ya kena kelinci lucu. Itu urusan antum. Ya. Berarti apa? Boleh diperjualbelikan. Kuda boleh diperjualbelikan. Bebek boleh diperjualbelikan. Ya, ayam. Ini jadi masalah. Lele,
Lele yang dikasih makanan kotoran manusia kan najis, atau dikasih makan bangkai ayam, ada tidak? Nah, bangkai ayamnya itu diperjualbelikan atau tidak? Yang pasti ketika diberikan ke lele itu pemanfaatan. Kotoran manusia, ada juga yang memperjualbelikan, yaitu feses. Ada nggak tidak? Ada tidak ya? Pada zaman sekarang itu apa saja sudah diperjualbelikan. Nah, kita sebagai Muslim, mari kita pelajari agama ini dengan baik, ya. Ketika ada keputusan agama, ketetapan syariat, ya kita taslim, kita tunduk para jemaah, meskipun menguntungkan, kita tunduk, gitu. Kemudian setelah itu Arnab, setelah Arnab adalah dua darah dan dua bangkai, ya, yaitu hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2695 di Sahih Al-Albani. Uhillat lakum maitatan wa daman, fa ammal maitatan, ya, falhud wal jarad, wa ammad daman fal kabidu wat tihal. Rawahu Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aku halalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu al-hud, ikan, wal jarad, belalang. Ya. Adapun dua darah adalah al-kabid, hati, liver, hepar. Ya, kita hatinya sapi, ya, wattihal, limpa. Itu adalah, ya, dalam hadis ini disebutkan dari darah. Dari darah. Ya. Adapun darahnya sendiri, daman masfuhan, ya tentu tidak boleh darah yang mengalir, ya, haram. Ya, daman masfuhan. Dalam surat Al-An'am 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih. Fa man ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya. Katakanlah aku tidak mendapatkan apa yang telah diwahyukan kepadaku haram bagi orang yang makan kecuali bangkai, daman masfuhan, darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir, ya. Ini. Atau daging babi itu rijsun au fiskon. Rijsun au fiskon. Ini para jemaah. Apa? Kotor, ya. Fiskon, buruk, jelek, ya. Rijsun, najis. Najis itu banyak makna. Kobih, kotor. Tergantung konteksnya. Kecuali orang yang dalam keadaan terpaksa, ghairu baghin wala 'adin, tanpa melampaui batas. Adakah orang yang sembelih ayam, darahnya ditampung? Ada tidak? Kemudian digoreng. Apa namanya? Apa? Paus. Oh, marus. Ya, kalau Jawa Timur bilangnya dedeh. Iya, iya, betul, dedeh. Ya, bukan dede loh ya, jangan salah paham. Dedeh itu, nah, itu gurih, itu mata penyakit. Pasti ketika Allah mengelarang, pasti ada apa? Ada madorotnya, pasti itu ada madorotnya. Nah, tapi ada sebagian orang salah paham.
ketika sembelih kambing, korban besok ini insya Allah, ya. Lalu mau disate, enak mana? Daging kambing yang habis disembelih, dicuci dulu dengan anggapan bahwa ada darahnya itu. Masih belepotan darah. Sama langsung dibakar. Enak mana? Enak langsung dibakar. Darah itu bukan darah yang mengalir. Nggak ada masalah. Bukan darah yang mengalir. Ya, bukan daman masfuhan. Ini ya para jamaah sekalian. Nggak ada orang jual sate kambing itu habis sembelih terus dicuci, nggak ada. Digantung. Digantung kan? Darahnya yang mengalir itulah akan turun dengan sendiri. Ini daman masfuhan. Ya nggak boleh darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Para jamaah rahmati Allah. Ya. Kemudian ada setelah tadi kelinci, ya, atau juga setelah belalang. Ada nggak gambar belalang? Kalau ikan jelas, nanti akan saya jelaskan. Ini belalang. Sekarang banyak belalang crispy. Iya. Nah, belalang crispy. Nah sekarang ada tidak yang sejenis belalang? Ya, berbagai macam jenis belalang silakan. Kecuali memang ada katanya belalang itu berbahaya. Dia mengandung zat yang barangkali ada racun. Nah, bukan belalangnya yang haram apa? Karena racunnya. Ya, apa dalilnya? Ya dalil umum. La darara wala diror. Semua yang berbahaya nggak boleh. Loh, kan belalang boleh. Tapi ada racunnya mau. Mau. Silakan. Pasti nggak mau, pasti. Tarjemah. Seperti ikan yang mengandung apa? Apa magnesium ya? Ya, apa? Bukan. Apa? Zat yang berbahaya itu? Apa? Merkuri. Ya. Ada beberapa ikan yang mengandung zat kimia berupa merkuri dalam kadar yang tinggi. Ya. Sehingga antum jangan pakai dalil umum. Apa? Umumnya mengatakan ya, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, kemudian bangkainya boleh dimakan semuanya. Nah, nanti insya Allah kita bahas kaidah sama-sama umum ya dari hadis. Pertama mengatakan semua bangkai laut halal, bangkai air termasuk buaya. Buaya itu hewan air apa hewan darat? Kalau buaya air boleh, yang nggak boleh memang buaya darat. Masalahnya bagaimana ulama membahas masalah itu? Apa kaidah? Dia masuk umum, kemudian juga setiap yang punya taring dan punya cakar, dilarang. Nah ini nanti insya Allah kita akan bahas. Yang punya taring, yang punya ini kan kita akan bahas para jemaah. Ya. Dari sisi umum dan umum. Ya, buaya masuk umum hewan laut, tapi dia bertaring. Ya, berarti masuk dua umum. Sebenarnya ad-dhabu hina juga bertaring, tapi halal dimakan. Ya, ini nanti masuk kepada kaidah al-amul mahfud muqaddam ala al-ami ghairi mahfudin. Ya, keumuman yang terpelihara dikedepankan dibandingkan dengan keumuman yang tidak terpelihara. Apa maksudnya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Karena masuk Isya kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.